siap belajar ini? Hari ini? Absen dulu ya. Ya, Pak. Adit Riansyah. Hadir, Pak. Alda Nuraini. Hadir, Pak. Alwan Yuda. Hadir, Pak. Arif Apriandika. Hadir, Pak. Arlina Mutiara Maharani. Hadir, Pak. Edi Dawono. Hadir, Pak. Febi Nur Azman. Hadir, Pak. Muhammad Januar Ananta. Alfa. Alfa. Muhammad Johan. Hadir, Pak. Muhammad Fikri. Hadir, Pak. Muhammad Raihan Saputra. Hadir, Pak. Putri Rahayu. Hadir, Pak. Rahmadani Nur Ikrimah. Hadir, Pak. Sela. Hadir, Pak. Sri Andira. Hadir, Pak. Farel Khairul Anam. Hadir, Pak. Jadi cuma satu orang ini budak. Ya. Dua, Pak. Dua, Pak. Ya, Pak. Satu orang. Oh, iya, Pak. Sudah siap belajar? Siap. Oke, hari ini kita akan membahas pokok bahasan tentang haji. Dan umroh. Haji. Ada yang tahu haji? Haji adalah Haji adalah haji adalah mengunjungi Baitullah syarat dan rukun dan waktu yang ditentukan. Sebelumnya Bapak akan perlihatkan ini dia pembelajaran kita top up book haji. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita bahas yang pertama yaitu pengertian haji. Yang kedua rukun dan syarat haji. Yang ketiga waktu pelaksanaan Haji. Yang keempat ada lagi? Ada. Oke, kita lanjut untuk pengertian haji. Haji adalah mengunjungi, artinya Mengunjungi berkunjung ke rumah Allah. Allah yang terletak di kota Mekah. Salah satu syarat atau rukun Islam, katanya dulu, ini rukun Islam yang berapa? Kelima. Yang kelima yaitu naik haji Bagi yang satu. mampu. Ketemu syarat satu, naik haji bagi yang Mampu. apa itu haji? Haji adalah mengunjungi Baitullah secara rukun dan waktu yang ditentukan. Mengunjungi Baitullah. Allah. Apa syarat haji? Kita bahas sekarang syarat Haji. syarat Haji. haji. Yang pertama,
Bahkan masuk area Masjidil Haram pun tak boleh. Ya, orang yang pergi haji harus orang Islam. Yang kedua, Mampu. syarat yang kedua, Mampu. balik. Syarat yang kedua yaitu Balik. Balik itu artinya dewasa. Anak-anak boleh pergi haji? Boleh. Boleh pergi ya? Cuma boleh. Tidak diwajibkan untuk pergi haji. Cuma boleh. Seandainya orang tuanya mampu untuk pergi membawa dia pergi haji, boleh dibawa anaknya. Yang ketiga, berakal. Orang yang pergi haji harus orang yang sehat akalnya. Takutnya nanti dia kelabakan di sini di kota Mekah. Mau kerjaannya apa, rukunnya apa, sebab dia tidak tahu, dia tidak berakal, dia tidak berpikir. Makanya yang syarat yang ketiga untuk melaksanakan ibadah haji yaitu berakal. Yang keempat, mampu di sini adalah terbagi menjadi dua. Mampu secara materi, mampu secara mental, dan mampu di sini terbagi menjadi dua, yaitu mampu secara materi dan mampu secara mental dan secara materi dia oke, punya kekayaan, ya, tapi mental dia tidak punya. Contohnya apa? Ini seperti iman kita, ya, iman kita nanti harta berlimpah, tapi tidak ada panggilan hati untuk melaksanakan ibadah haji. Ada seperti itu? Ada. Dia punya harta kekayaan, tapi dia tidak pernah naik haji. Kenapa? Mental atau keimanannya tidak ada. Bahkan panggilan Tuhan pun dia tidak melaksanakan. Nah, itu. Ini yang termasuk adalah dari segi mampu mental. Fisiknya, makanya setiap orang yang pergi haji kesehatannya dicek terus, ya, kesehatan orang yang pergi haji dicek terus. Supaya apa? Supaya dia bisa melaksanakan seluruh rukun haji, pergi sehat, pulangnya sehat. Jangan perginya sehat, pulangnya tinggal nama. Ya. Perginya sehat, pulangnya tinggal nama. Nah, itu yang harus. Tapi bukan mati, meninggal. Mati itu hanya untuk lewat. Nah, dari segi materi juga terbagi dua. Untuk orang yang ditinggal, dan untuk bekal. Kita pergi haji harus punya bekal. Kalau tidak punya bekal, tidak usah pergi haji. Nanti kelaparan di sana. Nah, kalau orang zaman dahulu perginya naik kapal laut itu tuh 6 bulan sebelum bulan haji dia sudah berangkat. 6 bulan sebelum bulan haji orang itu sudah berangkat naik kapal. Gimana cara bekalnya? Dia sambil berjualan, ya, sambil berjualan.
berjualan ke sini dulu, singgah di India, berjualan dulu di India, singgah di Irak, berjualan dulu di Irak, singgah dulu di Mesir, berjualan dulu di Mesir, akhirnya sampai dia ke Arab dan di kota Mekah untuk melaksanakan haji. Nah, seperti itu orang dulu jualan. Kalau sekarang ada yang cepat, ada yang lambat dalam perginya. Untuk orang yang ditinggal juga harus ada yang ditinggal. Apa orang yang ditinggal? Bekal orang yang ditinggal bukan sebentar. Kalau dulu 6 bulan orang zaman dahulu, kalau sekarang sebulan lebih. Nah, ada yang ditinggal bekal supaya orang yang ditinggal itu tidak kekurangan. Ya, ini untuk makan. Ada lagi? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kita lanjut dengan rukun haji. Untuk rukun haji, kita lihat di apa rukun haji yang pertama? Yang pertama ihram atau niat berihram. Ya, niatnya memakai pakaian apa pakaian ihram itu? Pakaian serba putih tanpa ada. Nah, itu pakaian yang terbaik. Yang sampai mati tetap dibawa itu adalah pakaian ihram. Nah, nanti siapa yang punya niat silakan berniat haji. Yang kedua, wukuf di Arafah. Kapan wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah terjadi dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah diadakan pada tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah. Nah, hari Arafah ini pada pelaksanaan haji adalah puncaknya haji. Barang siapa yang pergi haji tapi dia tidak wukuf di Arafah, dia disebut tidak haji. Kenapa? Karena puncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, barang siapa yang wukuf di Arafah, berarti dia sedang melaksanakan rukun haji yang utama sekali. Ya. Nah, bagaimana yang tidak pergi haji? Disunahkan berpuasa hari Arafah. Yang pergi haji wukuf di Arafah, yang tidak pergi haji disunahkan puasa sunat hari Arafah. Yang ingat ya. Jadi besok kalau ada bulan haji, ada 2 hari sebelum Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Yang pertama ada hari Tarwiyah. Apa itu hari Tarwiyah? Hari Tarwiyah ini jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Hari Tarwiyah ini kapan? Tanggal 8 Zulhijjah. Berarti kita disuruh puasa sunnah sebaiknya dari tanggal 1 Zulhijjah. Sebaiknya. Kalau tidak bisa dari tanggal 8, 9 dan 10 Zulhijjah pada waktu paginya. Nah, kapan hari raya haji? Hari raya haji tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Nah, bagi kita pada hari raya itu, ini perbedaan hari raya Idul Adha
dan Idul Fitri. Pak kasih tahu berbedanya. Ya. Kalau hari raya Idul Adha, kita disunahkan berpuasa sebelum selesai sholat idnya. Sebelum selesai, misalnya dari luar rumah, tidak memakan atau mengkonsumsi apapun sebelum Idul Adha selesai. Artinya apa? Kita berpuasa. Kapan waktunya? Mulai dari subuh sampai selesai sholat Idul Adha. Ya, tapi kalau Idul Fitri kita disunahkan makan dulu, minum dulu. Kalau ada korma dulu. Iya, Pak. Nah, baru kita melaksanakan sholat apa? Ya. Yang ketiga, tawaf. Nah, ini tawaf. Bapak sudah menggambarkan replika Ka'bah. Bapak mau tanya dulu, Ka'bah itu kapan dibuat? Betul? Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Nah, itu Ka'bah itu didirikan di zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Jauh sebelum Nabi Isa lahir. Nah, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran berlawanan dengan arah jarum. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran berlawanan arah dengan jarum. Nah, dimulainya kapan? Dimulainya di tempat makam Hijr Islam. Nah, dimulainya dari sini nanti. Nah, dimulainya dari Jatuna. Ini mahal ya? Nah, dimulai dari Rio Mutar sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu terus yang diucapkan. Tidak ada lagi ucapan lain selain zikir, tasbih, tahmid, tahlil, itu yang disebutkan. Ya. Selanjutnya, rukun yang keempat, sya'i. Apa itu sya'i? Sya'i adalah berlari dari kecil, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan berapa kali? Ini diambil dari kisahnya Naga Siti Hajar mencari yang jelas dalam Muzab. Yang kelima, apa itu rukun haji yang kelima? Tahallul. Bukan tahayul ya. Tahallul. Tahallul adalah memotong rambut paling sedikit hingga helai. Nah, ini rukun haji yang harus kita laksanakan nanti kalau kalian insya Allah
diberi rezeki Allah, diberi badan sehat Allah, diberi kesempatan Allah untuk pergi haji. Nah, ini pertama niat memakai dengan ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang terakhir tertib di sini artinya mendahulukan yang dahulu, mengakhiri yang kemudian. Artinya apa? Tidak saling timpang tindih, sesuai dengan urutan. Itu namanya tertib. Nah, itu untuk pembahasan ibadah haji. Nah, sampai ini ada pertanyaan sebelum kita berkesimpulan. Paham? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mati kan? Ya.